Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang masih memberkati kami hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Evangelium Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 saya akan membacakan untuk kita. Marilah kita mengikuti di dalam hati. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sesuatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, remaja Napo Sebulung, yang menjadi topik dalam nats ini adalah mengucap syukur kepada Allah. Madok mauliate tu debata. Dalam Evangelium Lukas ini menceritakan 10 orang berpenyakit kusta. 10 orang berpenyakit kusta. Tentu jika kita melihat orang yang berpenyakit kusta, itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Dan di dalam perjanjian lama, jika kita baca perjanjian lama yang tertulis dalam Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46, di mana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel menyebut berpenyakit kusta itu adalah orang-orang najis. Dan bahkan mereka sampai melempari dengan batu orang-orang berpenyakit kusta sampai mati. Karena apa? Penyakit itu adalah sebuah penyakit yang menjijikkan. Tetapi dalam firman ini, dalam nats ini, di mana Yesus menyembuhkan 10 orang berpenyakit kusta. Dan yang menjadi topik adalah bersyukur kepada Allah. Tentu dalam hidup ini ada 2 hal yang sangat mudah kita ucapkan ataupun sangat sulit kita ucapkan, yaitu terima kasih dan maaf. Mauliate, dohot, maaf. Bersyukur dalam bahasa Yunani atau bahasa Hebrew dikatakan bersyukur adalah Eucharistio, di mana yang artinya bersyukur di mana kita mengakui kelemahan kita, mengakui siapa kita, mengakui jati diri kita, bahwa kita adalah makhluk lemah di hadapan Tuhan. Makanya ada orang mengatakan, "Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudahkah Anda bersyukur hari ini?" Ada orang mengatakan seperti itu. Ada 2 hal yang paling kita soroti dalam firman Tuhan ini, dalam nats ini. Sering sekali orang ketika meminta pertolongan, barulah ia memerlukan seseorang. Ketika dia sudah merasakan kesakitan, barulah dia meminta pertolongan kepada sesama maupun kepada Tuhan. Makanya dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, sembuhkanlah penyakit saya." Itulah orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan yang kedua yang kita soroti dalam nats ini, ketika seseorang telah sembuh, apakah dia sudah bersyukur? Dalam nats ini menceritakan hanya 1 orang yang bersyukur kepada Allah dan memuliakan Allah, yaitu hanya orang Samaria. Di mana orang Samaria menunjukkan kualitas dirinya, bahwa dia layak mendapatkan kasih karunia daripada Yesus Kristus, bahwa dia layak mendapatkan pertolongan, yaitu kesembuhan yang telah diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada 2 hal yang paling kita perlukan dalam nas ini. Mengapa kita perlu bersyukur?
Seseorang yang mengaku dirinya adalah orang lemah, pasti dia mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ada dua hal yang paling kita tekankan dalam nats ini. Yang pertama, orang yang bersyukur adalah orang yang berkomitmen kepada Tuhan selama hidupnya. Orang yang berkomitmen kepada Tuhan selama hidupnya, bahwa dia harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan pernah tinggalkan saya di seluruh hidup saya. Biarlah Tuhan yang menjadi bagian dalam diri saya. Itulah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dia berkomitmen dalam hidupnya seperti orang Samaria dalam ayat yang ke-19. Melalui iman kepercayaannya kepada Tuhan, makanya dia bisa sembuh. Karena apa? Iman, komitmen yang dia yakinkan bahwa dia akan sembuh dari penyakit kusta itu. Yang kedua, orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Orang yang menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang berarti di sini bukan hanya melalui ucapan saja, tetapi melalui tindakan sehari-hari, yaitu bahwa dia mampu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin sekarang remaja Naposobulung sudah tidak banyak lagi yang menjalin hubungan dengan Tuhan. Banyak sekarang yang berkomitmen. Polo berkomitmen hita manang marpadan dang tu Tuhan be. Ala itu dongata marjaji udah ikor rodau. Marjaji udah ikor lianok kunason. Itu kita sebagai manusia. Tetapi kita di sini, nas ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun komitmen, persekutuan, persauran dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersyukur tadi adalah orang yang mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Orang yang mengenal dirinya bahwa dia adalah makhluk lemah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah cerita di mana seorang ibu yang bersyukur dalam kesusahan. Suatu ketika dia pergi ke pasar. Di tengah jalan ibu ini kena rampok. Dan yang dirampok adalah hanya dompetnya saja. Ketika dia dirampok, dia tidak menjerit atau mengatakan tolong, tolong, tapi dia hanya diam saja. Lalu ibu ini pulang ke rumah. Lalu dia mengambil buku catatan hariannya atau buku notisnya. Lalu ia menulis di sana, Tuhan, saya bersyukur hari ini karena saya dirampok oleh pencopet. Lalu ibu ini menulis di poin kedua, Tuhan, saya bersyukur hari ini karena yang dirampok adalah hanya dompet saya, bukan nyawa saya. Lalu ibu ini lagi menulis, Tuhan, saya bersyukur hari ini karena hanya dompet saya yang diambil, bukan ikut harta saya yang ada di rumah ini. Inilah ucapan atau ekspresi seorang ibu yang kena rampok. Apa yang menjadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ibu itu tidak panik atau gegabah. Tapi dia mensyukuri apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahwa segala yang terjadi rintangan, walaupun banyak rintangan yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Remaja Naposobulung saat ini, jika ada keinginan kita atau harapan kita tidak sesuai yang kita harapkan. Contohnya bagi para anak sekolah dalam perkuliahan, kita mengharapkan nilai kita bagus, IPK kita tinggi. Tetapi di akhir semester ketika kita menerima hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Malah kita bersungut-sungut. Bahkan kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan dosen. Kita tidak terima dengan hal itu. Kita tidak mensyukuri. Dalam hal pekerjaan, contohnya para Naposobulung sekarang. Mungkin para Naposobulung atau saudara-saudara yang ada di sini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena banyak sekarang yang menjadi saingan kita. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi Tuhan telah memberikan jalan kita mendapat pekerjaan, tetapi gaji kita tidak
sebanding yang kita harapkan. Tidak seindah yang kita inginkan gaji kita. Maka kita bersungut-sungut. Kita tidak mensyukuri bahwa masih banyak orang lain yang masih membutuhkan sebenarnya pekerjaan itu. Tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk kerja di situ. Dan kita mendapatkan jeripayah kita melalui pekerjaan itu. Malah kita tidak mensyukuri. Inilah yang menjadi sekarang rintangan kita para remaja Napa Sebelum. Bagaimana kita menghargai pemberian tangan Tuhan itu. Bagaimana kita menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun kecil. Bagaimana kita menghargai. Bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maka ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengatakan mau lihat Tuhan. Ibenna talean si hamaletot tatu gereja alaniaha alanang tajalo pasu-pasu ni Tuhani tuhita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang kusta yang menjadi tahir, yang menjadi sembuh setelah Yesus menyembuhkannya, dia mengucap syukur bahwa orang kusta itu menyadari bahwa dia tidak bisa sembuh tanpa kasih karunia daripada Yesus Kristus sendiri. Adong hatani upasani halak batak nama dokon mupak talutuk sega gadu-gadu. Malum masahit naung adong di pamatangta alau nang roh Yesus pamalupa. Ya. Mupak talutuk sega gadu-gadu. Malum tahir masahit sian pamatangta alau nang roh Yesus pamalupa. Itulah yang dirasakan oleh orang Samaria itu. Di mana ketika mereka mengetahui bahwa Yesus berjalan ke Galilea, menyusuri Samaria, dia mendekat kepada Tuhan. Dia yakin dalam ayat 19, melalui imannya, melalui kepercayaannya kepada Tuhan bahwa dia akan sembuh. Haporsyonaido paluahun ibana. Haporsyonaido pamalupun ibana ibana. Bu ibana malum siya sahih naik. Dan alani guguna, bukan karena kekuatannya supaya dia bisa sembuh, tetapi karena kasih karunia daripada Yesus Kristus yang menyembuhkan dia. Karena kasih anugerah pertolongan dari Yesus Kristus yang menyembuhkan dia, maka dia menjadi tahir, sembuh. Maka dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan syukur, memuliakan Allah melalui mulutnya, melalui tindakannya. Maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Artinya apa? Yesus menyuruh orang Samaria itu untuk memberitakan bahwa keselamatan yang datang kepadanya bukanlah keselamatan yang dia perbuat, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus hanya karena kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, remaja Napa Sebelum, walaupun banyak rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini, seberat apapun persoalan kita, mungkin pergumulan-pergumulan di dalam keluarga yang membuat kita menjadi tidak semangat, pergumulan dalam dunia pendidikan, pekerjaan yang membuat kita menjadi tidak semangat. Itu adalah sebuah rintangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, marilah kita mensyukuri segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Segala kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita membuka buku nyanyian kita, buku nyanyian HKBP nomor 806 ayat 1-3. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, aha pena masa di ngolumon, Tuhan menjagamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan menyertaimu. Apapun yang menjadi rentangan yang datang menghadapi gelombang hidup ini yang menghantui kita, Tuhanlah yang menyertai kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri segala berkat kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ingatlah bahwa tangan Tuhan sangat panjang untuk menolong kita. Kasih Tuhan sangat panjang untuk menolong kita. Bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Bahwa berkat Tuhan itu akan selalu mengalir di dalam hidup kita. Marilah kita melakukan
apa yang menjadi pesan atau firman Tuhan untuk hari ini, supaya kita memperoleh berkat dan Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang masih memberkati kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.